Assalamualaikum Sob Solder, alhamdulillah jumpa lagi. Kita kedatangan speaker aktif Sharp dan langsung saja ya kita lihat jeroannya. Jeroan yang saya maksud di sini adalah bagian mesinnya, bagian tone control, bagian media player, kemudian di bagian amplifier dan regulatornya. Untuk bagian speakernya dan boxnya tidak saya bongkar. Ya teman-teman kalau mau mungkin bisa cari di channel sebelah. Kita lihat ada komponen apa saja dan fungsi-fungsinya. Nah, kita mulai dari bagian atasnya ini. Nah, ini untuk penampakan bagian atasnya seperti ini. Ya, ini sebelum jika terpasang itu seperti ini ya. Jadi ini ada volumenya, X-bassnya atau subwoofernya. Kemudian ini ada bass, ada treble, echo dan mic vol. Kemudian di sini ada jack mic 1, jack mic 2. Di sini ada bagian media playernya. Dan ya itu aja. Oh ya, ini tombol power. Ya, saya lupa ini juga ada view meternya, view LED meternya. Untuk switch powernya dia masih pakai switch power biasa. Jadi kalau teman-teman mematikan speaker aktif ini melalui tombol power ini, maka sudah tidak ada arus yang ditarik lagi. Ini bagian media playernya atau USB playernya. Ini dia sudah menggunakan yang MP5. Nah, seperti ini ya Sobat Solder. Seperti ini. Ini juga MP5 player. Cuma untuk casingnya dia tidak menggunakan casing seperti ini. Dia bikin casing sendiri. Tapi untuk tata letak tombol-tombolnya ini masih sama seperti punya saya yang ini. Ini sepertinya dia pakai chipset F1C 100S. Kemudian ini ada IC berapa nih? Tidak terlalu kelihatan. IC JL yang pastinya. Ini untuk Bluetoothnya. Dan di sini yang kecil ini saya tidak bisa melihat ini ya. Harus dilihat secara teliti. Yang pasti ini untuk IC FM radionya. Nah, ini untuk IC BIOS. Ini IC memorinya. Ini bagian regulator. Nah, seperti itu ya Sobat Solder. Dan di balik ini tidak ada komponen aktifnya. Nah, ini adalah sensor untuk remote-nya. Itu ya. Dan bisa kita lihat di sini bagian 7 segmennya. Di sini ada FM, ada AUX, ada MP4, MP5. Kemudian ini di pojok kiri atas ini WMA dan pojok kiri bawah MP3. Nah, seperti itu ya Sobat Solder. Oh ya, kalau kita lihat ini mesinnya ini agak mini daripada punya saya yang ini nih. Nah, ini dia mini karena dia di sini tidak menggunakan IC RAM. Kalau punya saya ini dia pakai IC RAM. Saya tidak tahu perbedaannya atau kelebihan kekurangannya apa. Kalau teman-teman punya pengetahuannya atau lebih tahu ya silakan komen di kolom komentar. Kita beralih ke bagian sini. Ini bagian tone control sekaligus bagian penguat mic-nya. Nah, kita lihat dari sisi atas dulu sini. Di sini ada 6 buah potensiometer geser. Dan ini bukan potensiometer geser yang jadul, ini sudah menggunakan potensiometer yang kekinian. Bisa dilihat ya, ini warna hijau-hijau ini. Ini potensiometer yang yang terbaru. Kita lihat lagi di sini ada LED 3 mm. Ini LED biru, LED warna biru. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tingkatan. Nah, seperti itu ya. Di sini kita lihat lagi di sebelahnya. Nah, ini nih yang komponennya agak ramai di sini. Dan sekarang kita beralih ke bagian belakang PCB tone controlnya ini. Di sini bisa kita lihat ada IC kecil ini. Ini adalah IC 4558. Ini adalah IC penguat dari modul MP5 playernya ini. Jadi suara yang dikeluarkan oleh MP5 player ini masih agak kecil, jadi perlu dikuatkan lagi
oleh IC 4558 ini. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada IC TA7666. Ini IC untuk LED view meternya. Untuk ini, untuk mengaktifkan atau menggerakkan nyala lampu ini. Nah, ini kalau kita lihat IC ini sebenarnya dia stereo, tapi oleh pabrikan Sharp itu dirancang menjadi mono. Ya, walaupun kalau kita lihat di sini masing-masing LED-nya ini dia tidak dihubungkan atau dia tidak digabungkan, misalnya antara kiri dan kanan dia tidak disatukan. Ini juga dia tidak disatukan, masing-masing sesuai dengan jalurnya, jadi semua ini berfungsi. Cuma sayangnya inputnya itu dibikin mono. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya memutar atau menaikkan lagu yang stereo, tetap LED indikatornya itu nyalanya bersamaan, dia tidak saling membalas gitu. Kita lihat lagi untuk bagian lainnya. Ini ada IC TL084. Ini adalah IC 4 buah penguat. Jadi 4 buah penguat semacam ini sudah tertanam di dalam satu buah IC ini. IC TL084 ini berfungsi untuk filter subwoofernya dan penguatnya juga. Nah, di sini ada transistor kecil. Ini nomornya 1AM. Itu sama saja dengan transistor 3904. Nah, dia berada di dekat volume sini, dekat potential volume ini. Dia sebagai penguat. Jadi mengapa sebagai penguat? Karena biasanya setelah melewati ini tone control itu audionya agak kecil, jadi perlu dikuatkan lagi agar audionya bisa kembali sama seperti sebelum dimasuki atau masuk ke tone controlnya. Kita beralih ke sebelahnya lagi. Di sebelahnya sini, nah ini dan ini sama. Ini bagian tone controlnya di bagian treble dan bassnya. Ini masing-masing untuk channel kiri dan channel kanannya, jadi dia berpasangan. Nah, tentunya juga dia didukung oleh komponen-komponen aktif dan pasif. Kemudian kita pindah lagi di sini. Di sini ada IC SMD PT2399. Ini adalah IC untuk echo mic-nya. Jadi pengaturan echo-nya atau potensio echo-nya itu dia terhubung ke sini nih. Nah, kita lihat lagi di bagian sini ada transistor kecil 2. Ini adalah penguat mic. Jadi input mic audio dari sini atau sinyal-sinyal audio yang diterima dari spool mic itu akan diteruskan ke bagian transistor ini masing-masing untuk menghandle mic 1 dan mic 2. Nah, jadi karena sinyal dari mic itu sangat kecil, jadi dia diperkuat atau dikuatkan oleh transistor 1AM ini atau 3904. Nanti output transistor ini diumpankan ke IC PT2399 agar bisa mengaung-ngaung atau bisa echo. Nah, IC PT2399 ini kalau tidak dipakai tidak apa-apa. Jadi minusnya itu kalau tidak dipakai ya dia tidak bisa menggema atau mengaung gitu, atau tidak bisa menambah echo-nya. Nah, di sini kita lihat lagi. Di sini ada transistor S8050. Ini adalah transistor untuk regulator tegangan untuk IC PT2399-nya. Karena IC PT2399 ini dia hanya membutuhkan 5 volt. Jadi harus diturunkan menjadi sekitar 5 volt dan harus stabil. Nah, untuk IC ini, IC untuk LED view meternya ini dia pakai tegangan yang sekarang ini dia pakai
15 volt. 15 volt kurang. Jadi kita bulatkan saja 15 volt. Kalau yang ini dia pakai tegangan simetris 15 volt. Ini juga simetris 15 volt. Nah, seperti itu ya. Dan untuk modul ini dia pakai tegangan 5 volt. Inputnya dia pakai 5 volt. Nah, itu aja ya, teman-teman. Kita beralih ke bagian amplifiernya. Di sini dia menggunakan trafo. Nah, ini dia trafonya. Mungkin ini kisaran 5 ampere. Trafo ini dia punya beberapa keluaran. Keluaran utamanya itu tentunya dia untuk menyuplai bagian amplifiernya. Nah, ini bagian. Nah, ini nih bagian keluaran utamanya, dia pakai tegangan 24 volt simetris. Kemudian kita lihat di sini dia ada tegangan 0, 8 dan 10. Nah, ini biasanya digunakan untuk bagian MPEG atau media playernya dan lain-lainnya ya, untuk aksesoris untuk tambahan-tambahan. Nah, ini kalau kita lihat, ini amplifiernya dia mono. Ini di sebelahnya, di heatsink sebelahnya tidak dipasangi komponen. Jadi ini dia mono. Dan transistor finalnya ini dia pakai D1047 dan pasangannya di sebelahnya dia pakai B817. Untuk elko besarnya ini dia pakai 50 volt 4700 mikrofarad, dan untuk dioda penyarahnya ini dia pakai dioda 6A10 buatan MIC. Nah, kita lihat lagi nih di sini. Nah, mungkin teman-teman lihat ini ada transistor D1047 ini yang tidak dihubungkan ke heatsink, tidak dipasangi ke heatsink. Di sebelahnya juga ini ada transistor B817, ini juga tidak dipasangi di heatsink. Nah, itu adalah IC regulator untuk 15 volt simetrisnya. Jadi tegangan dari ini dari tegangan utama itu diturunkan menggunakan transistor itu. Jadi menggunakan Zener, sistem Zener biasanya, dan dikuatkan, arusnya dikuatkan oleh transistor D1047 dan B817. Yang ini ya, ini dan ini. Nah, kita lihat untuk driver amplifiernya. Ini dia menggunakan komponen SMD. Ya, nah lumayan rumit mungkin bagi sebagian orang. Kita lihat di sebelahnya ini dia kosong, dia tidak dipasangi komponen ya, karena memang ini speaker aktif ini memang mono, jadi mereka dari pabriknya tidak memasang komponen bagian sebelahnya. Kita pindah ke PCB yang kecil ini. Kita lihat ada komponen apa saja di sebelahnya. Nah, di sini ternyata ada IC 7809, ini regulator 9 volt, dan di sebelahnya kita lihat di samping sini. Nah, mungkin agak gelap kalau di kamera, tapi di sini saya bisa melihat ini adalah IC 7805. Ini regulator 5 volt. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.